Yes. Shalom. Shalom. Siap memuji memuliakan nama Tuhan. Lambaikan tangan kita buat Tuhan, itu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Jam 2 tadi, siap pulang dari toko. Tahu-tahu saya diseruduk dari belakang. Tapi kita memiliki Allah yang tak terbatas. Satu yang saya ingat waktu karena kejadiannya cepat, karena saya menghindari ada ibu-ibu yang mau ke kanan. Saya ngerem, ternyata belakang saya nggak ngelihat saya langsung tubruk. Satu yang saya ingat, yaitu Tuhan Yesus. Saya nyebut Tuhan Yesus, karena memang pertolongan kita hanya pada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Terus waktu saya ngelihat keadaan saya, kaki saya sudah tertindih dengan motor saya. Saya nggak bisa, aduh. Tolong. Tapi puji Tuhan, nggak apa-apa. Sekarang terasa ini yang nggak sakit. Puji Tuhan, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita ada karena Tuhan, dan selayaknya lah kita memuji memuliakan nama Dia, Yesus Kristus Tuhan, sebagai ucapan syukur kita bahwa kita mengakui bahwa Dialah Allah yang Maha Besar. Amin. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah di dalam Tuhan Yesus yang empunya segalanya, yang memiliki hidup kami, dan tidak ada suatu kecelakaan pun yang Kau biarkan melanda kami. Tapi Engkau menolong, menopang kami. Sebab Engkaulah satu-satunya nama yang memberi kepada kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagimu, sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk kami memuji memuliakan nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Segala puji syukur hanya bagimu. Di dalam nama Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu nama yang besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Allah Raja Maha Besar, Allah Maha Agung. Yesus adalah Raja kemenangan. Sekarang kita mau bagi berdiri, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dialah Raja kemenangan. Hanyalah namamu, itu yang kami kenal.
atas Tuhan. Engkau ajaib perkasa di tempat yang maha tinggi. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran
dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekaguman kami hanya padamu. Karyamu, kasihmu itu yang membuat kami terpesona Tuhan Yesus. Dalam setiap langkah kehidupan kami, suka dan maupun duka, Kau nyatakan kan kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, karena kami mengenal Engkau, Tuhan Yesus, dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memiliki Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah kami mau persembahkan hidup kami dengan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Ini kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia.
Kau
Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya yang besar bagi kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada menemani kita semua. Lebih sungguh lagi mari katakan, Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona-Mu, selalu berangkat hatimu, Kau membantu berharga Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona-Ku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah dan kemurahan-Nya yang besar dalam hidup kita, mari berikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Penyembahan dengan segenap hati, segenap jiwa, roh, dan kekuatan. Sembah Dia, Allah yang layak menerima segala pujian, penyembahan dan pengagungan sampai selama-lamanya. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari angkat hatimu, angkat suaramu lebih lagi. Berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Setiap kita yang mengucap syukur karena kasih Tuhan dan anugerah-Nya yang besar, mari taruh tangan kanan di dada dan katakan, mari sama-sama, ku mau selalu bersyukur kepadamu
Tuhan, anugerah-Mu mempesona aku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Anugerah-Mu mempesona. anugerah-Mu mempesona. Terima kasih. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih karena anugerah-Mu yang besar bagi kami, dan terima kasih karena kasih sayang-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam segala situasi, kondisi, dan keadaan Kau selalu ada menemani kami. Maka kami selalu bersyukur karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, dan buat kami terus dapat merasakannya, sehingga kami akan selalu dapat mengucap syukur kepadamu karena anugerah Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya Engkau sampaikan isi hati-Mu melalui lidah bibir hamba-Mu, buat kami mengerti dengan hikmat Roh Kudus, dan biarlah urapan kuasa Tuhan terus melingkupi dan menaungi kami semua, sehingga kami dapat memahami apa yang harus kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami siap mendengar dan melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang indah kita bisa ada pada sore hari ini untuk kita sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan, dan saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat sebuah kisah yang sudah cukup populer atau familiar dengan kita semua, yaitu Elia di tepi sungai Kerit, yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya tidak membacakan seluruh ayatnya Bapak Ibu Saudara, hanya beberapa cuplikan saja atau beberapa ayat saja yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-4 kita akan baca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang ke-4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lompat ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang sudah termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lompat ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara bisa baca lengkapnya mengenai kisah Elia dan janda yang ada di Sarfat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini membaca kisah Elia yang kemudian dipertemukan oleh Tuhan dengan seorang janda yang ada di daerah Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, mungkin hari ini kita menjadi orang yang gampang untuk memahaminya dari kedua sisi orang tersebut, gitu ya. Sebut saja ada dua tokoh yang kita bisa lihat, yaitu Elia yang sebelumnya dipelihara Tuhan di Sungai Kerit, di tepi Sungai Kerit yang menjadi anak sungai dari Sungai Yordan, gitu ya.
Lalu ada tokoh yang kedua yaitu seorang janda gitu kan. Dan masing-masing kisahnya kita sudah tahu hari ini karena kita sudah berulang kali mendengar atau juga beberapa kali kita sudah membacanya Bapak Ibu Saudara. Yang artinya kalau hari ini kita diminta untuk memahami kisah ini, kita bisa dengan begitu mudah menangkap alur ceritanya karena kisah ini kita pahami sudah dari dua sisi. Dari sisi Elia yang dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit dan dari sisi janda Sarfat yang pada akhirnya mengalami mujizat setelah ketemu dengan Nabi Elia. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, bayangkan hari ini sama-sama bahwa kita ada di posisi seorang janda ini yang Tuhan tidak pernah ngomong akan ada hamba Tuhan datang, yang tidak pernah tahu bahwa dia akan mengalami mujizat, yang tidak akan pernah tahu bahwa dia akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Karena kisah ini berbeda tempat, berbeda waktu Bapak Ibu Saudara. Jarak juga cukup jauh antara Kerit dengan Sidon gitu ya. Sehingga kalau kemudian kita membayangkan hari ini, dan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa membayangkannya, bahwa mari posisikan diri kita sebagai seorang janda Sarfat yang menjalani kehidupannya begitu seperti apa adanya, yang hari-hari dia akan lalui dengan kehidupannya bersama dengan anaknya, hingga pada masa kekeringan terjadi, kemudian pasokan makanan yang mereka miliki semakin hari semakin habis, semakin hari semakin menyusut, semakin hari semakin tidak ada yang bisa dimakan. Sampai pada titik tertentu ketika Tuhan mau mengadakan mujizat bagi seorang janda ini, dia dipertemukan dengan Elia. Porsi makanan mereka yang terakhir yang harusnya mereka makan diminta untuk dimasakkan untuk Elia. Dan kita tahu bersama bagaimana kisahnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, coba mari kita memahami, seorang janda ini menjalani kehidupannya pada waktu itu tentu tidak dengan bayangan bahwa dia akan ketemu dengan Nabi, dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang mungkin akan menubuatkan tentang kehidupannya, yang akan memberikan mujizat dalam kehidupannya. Tidak pernah terpikir dan tidak pernah terbayangkan itu akan terjadi. Nah, bayangkan posisi kita ada di janda Sarfat ini. Anggap saja kita tidak mengerti kisah yang kita baca barusan gitu ya. Kita barusan baca kisahnya Elia, kita barusan baca kisahnya si janda dari Sarfat ini. Tapi bayangkan posisi kita ada di kehidupan seorang janda Sarfat yang tidak pernah tahu, belum pernah mendengar, dan belum pernah ketemu dengan seorang nabi namanya Elia. Dia menjalani kehidupannya secara normal-normal saja, dengan kehidupan apa adanya. Tapi di titik tertentu kemudian dia dipertemukan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita itu bagaikan ya, saya tidak mengatakan sama atau seperti, tetapi bisa jadi bagaikan seorang janda yang dari Sarfat ini. Kita menjalani sebuah kehidupan biasa, normal, tapi kemudian pada satu titik tertentu ketika Tuhan mau adakan perkara yang luar biasa dalam hidup kita, kita diizinkan Tuhan mengalami kekeringan seperti janda yang dari Sarfat ini Bapak Ibu Saudara. Hal terakhir, harapan untuk hidup ada di sana. Dan dia tidak tahu setelah itu akan ngapain gitu kan Saudara. Karena bahasanya yang kita baca dari kisah itu adalah, Tuhan, aku tinggal punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Itu mau saya jadikan roti, saya makan bersama dengan anak saya dan selesai. Saya tidak tahu besok akan makan apa lagi. Posisi kita bagaikan kisah seorang janda dari Sarfat ini. Sebuah perjalanan hidup yang kita juga nggak akan tahu. Di masa yang akan datang itu akan jadi seperti apa, akan ketemu siapa, akan ngalami apa, orang itu dipakai Tuhan buat kita ngapain, kita nggak akan pernah tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya mau kasih tahu pada kita semua hari ini adalah bahwa sesungguhnya walau mungkin dia bukan seorang nabi seperti Elia, tapi ada seseorang yang Tuhan sudah siapkan entah kapan itu ketemu dengan kita, entah kapan itu, dan ngasih tahu, hai engkau
engkau akan mengalami mujizat hari ini. Kalau engkau percaya kepada pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara coba telusuri kisahnya. Tuhan itu sesungguhnya sedang siapkan dalam tanda kutip Elia. Yang hari ini dia sedang diproses Tuhan dalam tanda kutip di tepi sungai Kerit. Dia sendiri dipersiapkan oleh Tuhan sampai pada satu titik tertentu, karena itu sudah waktunya Tuhan buat saudara dan saya. Elia dalam tanda kutip tadi akan dipertemukan Tuhan dengan saudara dan saya. Dan disitulah saatnya kuasa Tuhan dinyatakan. Yang percaya katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu entah kapan ya itu terjadi. Tapi percayalah, di detik saya ngomong ini ada orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan di tempat yang lain, yang nantinya akan dipakai Tuhan untuk datang kepada saudara dan menyatakan kuasa Tuhan atas hidup saudara. Nah, jadi alur cerita hidup kita itu mirip dengan janda Sarfat ini Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu memang gitu ya. Nah, olehnya yang perlu kita pelajari sama-sama pada sore hari ini adalah bahwa yang pertama, jalani hidup dengan pengucapan syukur. Kasih tahu kanan kiri, katakan ayo mengucap syukur senantiasa. Jalani aja. Enggak perlu minta seperti jadi yang lain gitu ya saudara ya. Janda Sarfat ini bersama dengan anaknya ya udah jalani hidup. Ketika masa kekeringan terjadi yang ngalami kekeringan. Tapi dia tidak mencoba menyalahkan keadaan karena itu. Dia tidak mencoba untuk menarik diri dan kemudian melihat dari sisi yang lain. Harusnya aku nggak ada di tempat ini deh. Harusnya aku ada di tempat sana deh. Coba aku bersama dengan Elia di tepi sungai Kerit. Mungkin aku bisa makan enak hari ini. Nggak bisa ngomong begitu karena posisi janda Sarfat juga nggak pernah dikasih tahu Tuhan di mana Elia berada. Yang bisa kita baca adalah memang Elia dipersiapkan oleh Tuhan karena kita baca. Tapi pada titik kisah ini terjadi, yang dikasih tahu cuman Elia. Itu pun setelah sungai Kerit mengalami kekeringan dan Allah ingin menyediakan makanan untuk seterusnya melalui janda Sarfat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jalani kehidupan kita ini dengan apa adanya seperti yang sudah Tuhan berikan. Ibarat kata begini Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Tuhan taruh di tangan saudara itu sapu, jangan minta kain pel. Yang ngerti katakan amin. Kalau hari ini saudara dikasih pisau, jangan minta canggul sama Tuhan. Tuhan pisau mah buat apa? Paling buat ngupas-ngupas bawang merah, bawang putih. Kalau canggul kan bisa ngolah tanah, bisa nanam tanaman, bisa panen. Dah, jangan yang begitu, kasih tahu kanan kiri, jangan begitu. Hari ini apapun yang ada di tangan saudara dalam bahasa saya gitu ya, bersyukur dan jalani seperti yang Tuhan berikan. Sekalipun memang ada beberapa hal yang mungkin dalam konteks tertentu, dalam pola-pola tertentu, ya Tuhan izinkan kita untuk bisa ngalami yang lebih besar. Tapi kalau sekarang ini Tuhan masih izinkan kita pegang sesuatu, ngalami sesuatu, terima sesuatu, ya sudah jalani sebagaimana adanya. Jangan pernah berpikir dan berharap seperti yang lain. Wah, aku harus ada di sekolah itu, kalau enggak aku enggak bisa jadi orang yang hebat. Siapa bilang? Gitu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Aku harus kerja di sana sebab kalau enggak begitu aku enggak dapat gaji yang besar. Siapa bilang? Aku harus jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu supaya aku dapat pemasukan yang lebih banyak. Siapa bilang? Karena firman Allah berkata 5 roti 2 ikan selalu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Yang percaya katakan amin. Matematika kita harus sesuai dengan matematika surga. Saya dulu sudah pernah ngomong kepada Bapak Ibu Saudara, sekalipun hari ini saudara jualan cuma tusuk gigi, tapi kalau itu sesuatu yang sudah datang dari Tuhan, percayalah saudara bisa diberkati Tuhan berlimpah-limpah hanya dengan karena itu. Amin. Karena sesungguhnya bukan faktor 5 roti 2 ikannya. Yang harus kita pahami adalah faktor
hidup kita dengan Tuhan bagaimana? Kalau hidup kita dengan Tuhan baik-baik saja sesuai firman Tuhan, semua pintu yang tertutup pasti dibukakan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, tinggal berani melangkah atau tidak. Kita akan selalu dibawa oleh Tuhan menghadapi laut merah. Yang entah bagaimana caranya pasti, tapi Tuhan akan belah laut itu untuk kita. Kita akan selalu menghadapi sungai Yordan yang mengalir. Tapi pasti entah kapan waktunya Tuhan itu akan dibendungkan buat kita supaya kita bisa berjalan. Kita akan selalu diperhadapkan kepada yang namanya padang gurun. Tapi entah bagaimana caranya Tuhan, tapi pasti bahwa mana itu akan Tuhan sediakan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjalani kehidupan kita hari ini, apapun itu kondisi dan keadaannya, jalani saja dengan pengucapan syukur. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, perhatikan, Elia dikasih tahu Tuhan, kamu pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Di sana aku sudah menyiapkan seorang janda yang akan membantu kamu. Istilah saya begitu ya. Saudara perhatikan baik-baik. Saya tadi mengatakan kepada saudara, mari kita lihat sisi dari seorang janda. Bahwa Tuhan gak ngasih tahu janda itu dipakai Tuhan. Tuhan gak ngasih tahu si janda bahwa dia dipersiapkan oleh Tuhan untuk pelihara kehidupan seorang hamba Tuhan. Tapi percayalah bahwa sesuai dengan apa yang tadi sudah saya katakan, kehidupan kita itu bagaikan seorang janda ini adalah bahwa hidup saudara nggak ngerti, saudara nggak tahu, Tuhan juga belum ngasih tahu buat saudara. Tapi menurut saya Tuhan tidak pernah ngasih tahu dalam kisah ini, tidak pernah ngasih tahu bahwa janda, kamu tahu enggak bahwa sesungguhnya caramu itu sudah tak persiapkan untuk pelihara hambaku. Tuhan tidak pernah ngomong begitu di kisah ini. Jadi sampai kisah ini berakhir, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa si janda itu dikasih tahu oleh Tuhan bahwa dia dipersiapkan oleh Tuhan untuk pelihara kehidupan hambanya. Tapi percayalah bahwa Bapak Ibu Saudara pun sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Saudara nggak akan pernah dikasih tahu sama Tuhan mungkin. Tapi percayalah kalau hari ini Tuhan ngomong sesuatu buat saudara, hai nak, kasih mobilmu buat Tuhan. Hai nak, kasih rumahmu buat Tuhan. Hai nak, kasih masa depanmu buat Tuhan. Hai nak, kasih keluargamu buat Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Maka mari berikan itu buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi enggak semuanya bisa langsung kan Bapak Ibu Saudara. Tapi ayat ini mengajarkan kepada kita. Dia memang sempat bernegosiasi. Hai hamba Tuhan, aku punya tinggal tepung segenggam dan minyak sedikit. Ini cuma buat sekali makan dan setelah itu kami mati. Elia mengatakan enggak apa-apa, buat aja. Tapi jangan untuk kamu, tapi untuk aku lebih dulu. Ayatnya berkata, tidak pakai pertanyaan. Janda itu langsung ngomong, oke. Maka kalau Tuhan minta sesuatu dari saudara, katakan, kalau Tuhan minta sesuatu dari saudara, katakan, gak gampang saudara, tapi percayalah waktu kita bisa ya terhadap apa yang Tuhan minta, Tuhan pasti akan adakan mujizat itu. Karena Tuhan gak akan pernah berhutang. Yang sepakat katakan amin. Tuhan gak akan pernah berhutang. Kalau Tuhan minta sesuatu dari kita, Tuhan pasti kembalikan. Nah persoalannya adalah memang hari ini mungkin kita ada dalam situasi yang lembah kekelaman. Pak, susah Pak, mau senyum itu susah Pak. Bagaimana tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli yang selesai hari ini tak masak dan selesai hari ini juga kami makan. Kok disuruh ngasih ke orang lain yang tidak kenal, tidak tahu, tidak pernah dengar, tapi hidupnya sebut saja begitu, diminta.
Nggak apa-apa, buatlah itu tetapi untuk aku lebih dulu. Dan waktu dia lakukan itu, mujizat terjadi. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga di situ, ketaatan. Jadi jalani hidup kita sebagaimana adanya. Kedua, percayalah bahwa hidup saudara pun sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati pelayanan Tuhan, memberkati mungkin juga hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Percayalah. Jadi jangan menganggap, masa Bapak, mana mungkin Pak. Jangan berkata begitu, karena sekali lagi, janda itu nggak pernah dikasih tahu bahwa itulah cara Tuhan memberkati Elia. Tapi si janda juga diuji dengan ketaatannya. Maka Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan minta dari hidup kita, mari belajar taat, berikan itu kepada Tuhan. Maka apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya, belajar ikuti saja. Oke, gak apa-apa. Karena kalau kita gak oke, ya pasti akan lebih banyak kena masalah. Saudara bisa bayangkan kalau janda Sarfat ini tidak melakukan apa seperti yang si Elia minta, ya selesai sampai di situ hidupnya. Bahkan mungkin ya kalau saya percaya sih Tuhan bisa pelihara hidup Elia gitu ya. Tetapi dalam konteks cerita ini Tuhan sedang persiapkan si janda. Tapi lewat free will-nya, lewat keputusan hatinya, si janda punya kehendak bebas untuk berkata sorry, nggak bisa. Tuhan masih punya kehendak bebas untuk itu. Tuhan masih memberikan kehendak bebas kepada janda untuk berkata seperti itu. Tapi karena itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan, maka Tuhan memelihara hidup Elia melalui si janda ini. Tapi ketaatan janda ini mempengaruhi pada akhirnya mujizat yang terjadi dan pemeliharaan Tuhan atas hidup seorang hamba Tuhan. Jadi kalau saya boleh sebutkan, hidup kita ini sebenarnya sangat terikat dan terkait dengan kehidupan tubuh Kristus yang lain. Bahasa ini bukan bahasa tubuh Kristus, karena ini tidak bicara tubuh Kristus, tapi mengingat alur ceritanya. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Saudara yang ada di sini akan sangat terikat dan terkait dengan kehidupan saudara-saudara kita di tempat yang lain. Saudara yang ada di sini punya keterikatan dan keterkaitan dengan kehidupan hamba-hamba Tuhan di tempat yang lain. Karena entah kapan, bagaimanapun caranya Tuhan, pada titik tertentu mungkin saja Tuhan izinkan saudara ketemu dengan pelayanan di tempat lain, dengan hamba Tuhan di tempat lain, dan saudara harus taat melakukannya untuk memberkati dia. Memberkati dia dalam pengertian hamba Tuhan atau pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu pasti nanti akan Tuhan tunjukkan. Hanya saja mungkin caranya yang berbeda. Tapi percayalah itu adalah cara Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka terikat dan terkait itu pasti sebagai bagian dari tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu sudah harus belajar percaya itu. Kalau dulu saya pakai istilahnya divine connection. Koneksi ilahi. Jadi sesungguhnya di dalam Tuhan kita saling terikat, terkait. Cuma ketemunya kapan, model caranya bagaimana, dan apa yang harus dikerjakan itu bagian Tuhan. Asal kita taat melakukannya saja, itu semuanya jadi. Tapi perhatikan baik-baik bahwa tidak mungkin Tuhan membiarkan kita itu ada dalam kondisi yang tetap terpuruk untuk seterusnya dan selamanya. Sekalipun mungkin ada orang merasa kenapa masalahku selalu ada dan tidak pernah berhenti. Ya selain memang harus introspeksi, barangkali ada hal-hal firman yang tidak kita kerjakan secara benar. Mungkin saja karena memang ini bagian dari cerita ilahi, bahwa saudara sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk ketemu dengan seseorang. Seseorang itu dalam tanda kutip adalah Elianya saudara, yang pada saat pertemuan itu terjadi, Tuhan membukakan pintu mujizat buat saudara. Jadi kalau kita menjalani kehidupan, selalu perhatikan step demi stepnya. Anda ketemu siapa, dia ngomongin soal apa, itu diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau dia ngomonginnya soal kebenaran,
bisa jadi Tuhan sedang ngomong pada waktu itu. Kalau dia ngomonginnya teguran, bisa jadi Tuhan sedang ngomong waktu itu. Kita nggak kenal, kita nggak tahu, tapi dia ngomong soal kebenaran. Bisa jadi Tuhan yang sedang bicara melalui dia. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti belajar nangkep itu semua. Ketemu siapa, apa yang diomongin, itu mesti ditangkap semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, selanjutnya janda Sarfat itu pada akhirnya ngalami apa yang dijanjikan Tuhan. Saat dia ngalami itu, apakah artinya dia berubah jadi kaya raya? Tidak. Firman Tuhan berkatanya, tepung itu tidak berubah jadi banyak. Minyak juga tidak berubah jadi banyak. Setiap hari bahasanya adalah segenggam tepung saja dan minyak sedikit dalam buli-buli. Dituang habis, tapi besok ada lagi segitu lagi takarannya. Digunakan dimasak habis, tapi besok ada lagi segitu takarannya. Tidak berubah jadi segunung gitu kan Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa memahaminya adalah begini, bahwa dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita tidak harus, bukan berarti tidak boleh dan tidak mungkin itu terjadi, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita memang mengalami kecukupan saja sampai pada level tertentu. Tuhan belum izinkan kita jadi kaya raya dalam konteks materi, atau dalam konteks berkat yang lain kita mungkin tidak diberkati Tuhan dengan kehebatan-kehebatan yang luar biasa, yang spektakuler, yang melebihi kehebatan dari yang lainnya. Mungkin tidak diizinkan Tuhan seperti itu. Kenapa? Kita belum siap menghadapinya. Kalau kita diberikan kehebatan lebih daripada yang lain, jangan-jangan kita jadi sombong. Karena ada orang yang baru diberkati sedikit saja sudah merasa dirinya bisa ngatur orang lain. Diberkati sedikit saja merasa bisa bantah pemimpinnya. Diberkati sedikit saja merasa sudah berhak untuk begini dan begitu terhadap pekerjaan Tuhan atau terhadap apapun dalam kehidupannya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Jadi ada masa di mana kita memang diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa pemeliharaan Tuhan kepada janda Sarfat itu sampai di musim berikutnya. Artinya kalau itu musim kekeringan, ya itu musim mungkin penghujan atau musim semi, yang artinya bahwa Tuhan pelihara dalam jangka waktu yang cukup banyak dengan mujizat. Perhatikan baik-baik, dengan mujizat, karena dia tetap tidak menanam, dia tetap tidak menuai, masanya tetap kering. Tidak pernah dia diberkati dengan keuangan untuk bisa beli tepung dan minyak, tidak. Tapi tiap hari Tuhan pelihara dia dengan mujizat. Tepung selalu ada, minyak selalu ada, tapi cukup untuk sehari. Saudara ingat kisah ini terjadi pada siapa? Bangsa Israel di padang gurun. Tuhan siapkan mana setiap pagi, tapi mereka suruh ambil satu porsi, seporsi sehari. Maksudnya tiap-tiap orang sesuai dengan jatahnya, tiap porsinya. Itu sehari. Yang nyimpen banyak enggak kelebihan, yang nyimpen sedikit enggak kekurangan. Cukup untuk sehari. Artinya apa? Tuhan izinkan kita ngalami berkat itu stabil, tidak seperti yang lain mungkin jadi berkelimpahan, mungkin belum. Saya katakan tidak berarti tidak sama sekali, atau tidak akan pernah ngalami, bukan. Tapi ada masa-masa diizinkan Tuhan mengalami mujizat, tapi kan setiap hari. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Itu yang kadang-kadang kita mesti sadari juga dalam posisi kita sebagai janda Sarfat ini. Sebenarnya kita sedang mengalami mujizat setiap hari. Kalau dinilai memang itu cuma sedikit. Cuma makan setiap hari cukup. Tapi itu datangnya mujizat. Bahkan tidak pernah dialami oleh orang-orang lain di wilayah Sidon. Hanya kepada satu orang janda yang ada di Sarfat saja itu dialami. Saudara bisa bayangkan bagaimana perhatian Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan. Bahasa saya tertuju hanya kepada dia. Karena dia izinkan Tuhan bekerja melalui Elia. Waktu dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu dia alami, itu terjadi. Bapak Ibu Saudara,
perhatikan baik-baik hidup kita. Mungkinkah sebenarnya tiap hari kita ngalami mujizat dari Tuhan? Walau mungkin kalau dihitung secara wujud kecil, nggak seperti yang lain lebih banyak. Mungkin, saya nggak ngerti. Tapi cobalah renungkan dengan baik-baik. Justru yang kecil itu hadir karena mujizat. Yang lain mungkin bukan karena mujizat. Tapi Anda ngalami mujizat itu. Bahkan mungkin dalam bahasa ini, bahasa kisah ini, mata Tuhan sedang tertuju hanya kepada Anda dan tidak kepada yang lain. Bukankah itu artinya kita istimewa? Amin. Kasih tahu kanan kiri dong. Kamu istimewa di hadapan Tuhan. Jadi akan mengalami mujizat tiap hari. Walaupun kecil. Walaupun cuma segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, tapi itu ada terus dengan mujizat. Yang ini yang susah kadang-kadang orang bisa ngelihat. Anggapannya kalau aku mengalami mujizat itu ya yang spektakuler lah. Buta lihat, lumpuh berjalan gitu kan. Itu mujizat yang spektakuler. Ya memang bisa sesuai kebutuhannya. Tapi kadang-kadang mujizatnya berupa ini loh. Israel itu 40 tahun kan. Mujizat terus itu saudara. Tapi cuma semangkok sehari, bahasa saya gitu aja ya. Semangkok satu takar kan. Semangkok sehari satu gomer. Sedikit, cuma satu porsi kok. Bahasanya nggak bisa nambah. Karena cuma satu porsi. Tapi sesuai kebutuhan. Itu ya saudara ya. Tapi tiap hari mereka mengalami mujizat itu. Dan hanya kepada mereka itu terjadi. Kepada Israel hanya itu terjadi. Setelah itu selesai. Tidak pernah terjadi kepada yang lain. Dan disitulah Alkitab berkata mata Tuhan tertuju. Mata Tuhan tertuju. Fokus Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kesempatan ini ayo kita mulai belajar melihat hidup kita ini kayak apa. Tuhan sudah siapkan kok, tenang. Tuhan sudah siapkan. Kalau perjalanannya hari ini kok semakin hari semakin kayak mengering karena memang musim kering gitu kan. Dan tiba-tiba di titik tertentu kok ternyata pasokan makananku tinggal segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli. Tenang. Walaupun memang agak sulit ya secara daging untuk tenang. Masalahnya berat Pak Erik, pusing saya Pak. Oke, saya juga lagi pusing kok Bapak Ibu Saudara, tenang saja. Ya, saya juga lagi pusing karena masuk angin maksudnya gitu ya. Nah, tapi percayalah sudah Tuhan persiapkan. Karena di titik itu sebenarnya katakanlah misalnya ya, katakanlah bukan titik sekarang si Elia itu dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Tapi kalau titik ini adalah titik terakhir seperti janda Sarfat itu, percayalah Tuhan sudah siapkan bertahun-tahun yang lalu seorang Elia untuk saudara. Jadi kalau hari ini Anda mengalami titik terakhir dalam bahasa janda Sarfat ini, percayalah itu itu bukan yang terakhir. Itu tidak akan pernah jadi yang terakhir. Karena pada waktu titik itu terjadi, Elia yang sudah Tuhan siapkan tadi akan datang. Tinggal kita taruh percaya kita sama Tuhan. Amin. Taruh harapan kita sama Tuhan. Pasti. Cuma memang jalannya jangan dihitung dengan jalan kita atau diatur dengan jalan kita. Biarkan cara Tuhan saja yang datang sama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Anda ada di titik itu di mana tinggal bahasanya pakai ini ya, bahasa Alkitab ini, tinggal minyak sedikit dalam buli-buli dan tepung segenggam, percayalah sebentar lagi pertolongan Tuhan akan datang. Jadi terus percaya, terus berharap, nantikan Tuhan datang tepat pada waktunya dan
jalani saja hidup kita dengan ucapan syukur. Pada saatnya Tuhan akan membalikkan semua keadaan. Bukankah firman Tuhan yang berkata, kutuk diubah jadi berkat? Yang percaya katakan amin. Yusuf pernah berkata, engkau mereka-rekakan kejahatan bagiku, tapi Allah telah mengubahkannya untuk menjadi kebaikan bagiku. Amin. Maka yang percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongannya, mari terus percaya dan berharap sambil buka hati kita lebih lagi. Yang mungkin memang ada hal-hal yang harus kita bongkar di hadapan Tuhan, saya tidak ngerti. Tapi hari ini Tuhan ngomongnya adalah percayalah. Jadi maksud saya ya, kalau memang mungkin ada hal-hal yang salah di hadapan Tuhan, saya akan tutup dengan cerita ini. Tadi siang atau tadi pagi, ada seorang datang kepada saya. Ngobrol, dia kan pengantin baru. Intinya singkat ceritanya, setelah obrolan itu, dia cerita, Pak, usaha saya yang ini berhenti. Nah lalu, ya karena saya harus terus berpenghasilan, ya saya harus cari gimana caranya. Nah dia cari sana sini gitu ya saudara ya. Intinya ya dapatlah serabutan lah, gampangannya gitu aja, serabutan. Sampai di titik di mana kemudian dia cerita, saya tanya, kamu doa enggak gitu. Saya enggak tahu kenapa bisa keceplosan ngomong gitu. Ya saya sudah lama sekali enggak doa, Pak. Nah saya kan kaget, saudara. Dia pemain musik di gereja tapi enggak doa. Jadi pemain musik harus banyak doa ya. Awas kalian enggak doa. Nah dia pemain musik di gereja, saudara. Saya kaget, loh selama ini kamu main musik kamu enggak pernah doa, apa yang kamu impartasikan sama jemaat? Kamu enggak ada bedanya dengan orang yang main musik di klub atau nyanyi kus-plusan begitu. Enggak ada apa-apanya dong. Nah ya Pak, saya enggak tahu. Oh bukannya enggak tahu, kamu harus bertobat. Padahal itu bukan anak saya, cuma kenalan aja gitu kan saudara. Tapi memang dia sudah sering kali saya cuci otaknya dengan hal seperti itu. Jadi kalau saya ketemu dengan saya itu ada kultumnya. Selalu ada kultum. Nah, singkat ceritanya adalah bahwa, nah sekarang saya jadi kebuka loh Mas. Mungkin perjalananmu yang kayak begitu itu karena kamu nggak pernah berdoa lagi. Kamu udah jarang datang sama Tuhan. Tuh berkat kan datang dari Tuhan lah. Kalau kamu nggak berdoa, berkatmu datang dari siapa? Kamu mau berusaha sekeras apapun, kalau kamu gak dekat sama Tuhan, pintumu akan ketutup di mana-mana. Tapi nek kamu dekat sama Tuhan, kamu banyakin doa, kamu komunikasi dengan Tuhan lancar, pintu yang ketutup Tuhan buka buatmu. Bukan berkat yang bukan berkat yang kamu cari, kamu yang dicari berkat. Ayo mulai banyak doa. Apalagi sekarang istrimu sudah mulai hamil. Terus anakmu harus mbok openi apa? Mung mbok jejeli panganan tok gitu. Ora iso. Kamu harus banyak doa, kamu harus bangun hidupmu dengan Tuhan lebih dekat lagi. Gak bisa. Ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara terjadi itu karena memang kita yang sedang ditegur oleh Tuhan. Dan dia cerita juga, kenapa kok bapaknya mati? Ya saya yang menyimpulkannya, dia mulai sadar akan hal itu. Kenapa bapakmu mungkin dipanggil Tuhan lebih dulu kan? Bukan kamu yang brengsek itu yang dipanggil Tuhan gitu kan. Oh iya ya Pak, ya iyalah. Tuhan mau didik kamu, Tuhan mau ngomong kamu. Nah jangan andelin manusia, andelin Tuhan. Kalau kamu ngandelin manusia, manusia yang kamu andalkan diambil sama Tuhan. Tapi kalau kamu ngandelin Tuhan, ya gak mungkin. Jadi ada, kalau buat saya kemungkinan besar kenapa bapakmu dipanggil Tuhan, ya karena kamu. Kamu yang ngandelin dia, bukan kamu yang ngandelin Tuhan. Nah, supaya kamu beralih dari bapakmu ke Tuhan, Tuhan harus ambil bapakmu supaya kamu melihat Tuhan sekarang. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara hal-hal itu terjadi bukan karena ya mungkin memang sudah waktunya Tuhan. Kita tahu bersama itu Tuhan punya waktu tersendiri buat masing-masing orang.
Tapi kenapa itu kok terjadi? Kadang-kadang karena memang Tuhan ngomong sama kita. Kita yang terlalu berharap akan dia, kita akan berharap akan sesuatu. Saya bilang ke dia, saya loh mas, saya punya kenalan. Dia itu orangnya bisnis properti. Tapi dia terlalu berharap kepada bisnisnya itu. Hari ini loh sudah deal-dealan, ya oke, besok kita ke notaris bayaran. Tanda jadi selesai bayaran lah intinya ya. Besok lo bisa batal. Kenapa? Karena terlalu mengandalkan, karena terlalu berharap. Gak boleh itu. Tuhan gak suka itu. Nah, mungkin saya tidak mengerti bahwa apa yang kita hadapi adalah karena Tuhan ingin bicara sesuatu tentang hal-hal yang selama ini mungkin Tuhan sudah ngomong tapi kita belum ngerti. Sehingga Tuhan bicara keras dengan masalah yang cukup berat buat kita. Bahasanya begitu. Tapi mungkin memang ya nggak apa-apa, karena memang kekeringan harus terjadi, minyak harus tinggal segenggam supaya Elia itu datang dan mujizat terjadi. Intinya kalau hari ini ngalami apapun, ayo mengucap syukur. Amin. Kita datang sama Tuhan yuk. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata. Lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Kau sungguh, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Lagi katakan Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Saudara, ada satu yang harus selalu kita ingat bahwa setiap perjalanan hidup kita, apapun itu, menyenangkan atau tidak menyenangkan menurut ukuran kita, percayalah, percayalah, percayalah bahwa itu ada di dalam kendali Tuhan. Tidak pernah segala sesuatu terjadi di luar kehendak Tuhan. Hanya memang seperti yang sudah saya sampaikan di awal, memang mungkin itu sebuah teguran karena kita sudah terlalu lama tidak datang kepada Tuhan, atau ada hal-hal lain yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan.
Atau mungkinkah memang Tuhan mau menyatakan kuasa dan mujizatnya di dalam peristiwa itu? Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah Tuhan pegang kendali, tidak pernah terjadi di luar kehendaknya. Olehnya apapun yang terjadi hari ini, selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih, selalu kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab yang kita tahu, Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Bahkan sekalipun seperti bangsa Israel yang sangat dalam bahasa firman-Nya itu Tuhan biarkan terjadi, karena memang Tuhan menginginkan umat yang kudus, umat yang sempurna. Maka generasi yang 20 tahun ke atas dibinasakan Tuhan di padang gurun. Tetapi di dalam itu pun Tuhan tetap memelihara umatnya, Tuhan tetap mengasihi umatnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, sekalipun bahasa kita itu berat, bahasa kita itu terlalu membuat kita sakit, tetapi percayalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan yang seperti itu terus menerus. Mungkin sesaat diizinkan Tuhan supaya kita belajar, tapi percayalah karena semua ada di dalam kendali Tuhan, pada waktunya Elia yang sedang Tuhan persiapkan akan datang kepada saudara dan saya untuk menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Olehnya Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, selalu mengucap syukur. Olehnya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kepada saudara yang sungguh-sungguh rindu mengalami anugerah Tuhan yang lebih besar lagi. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini sama-sama dengan segenap hati kita. Ku mau selalu bersyukur sebab anugerah-Mu mempesona bagiku. Ku mau selalu bersyukur Kami mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau sangat menghargai kami, bahkan hidup kami sangat berharga bagi Engkau Tuhan. Olehnya kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi hari ini, itu adalah proses Tuhan untuk membawa kami kepada rencana Tuhan yang besar bagi kami. Buat kami percaya dan buat kami tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan mengalami hal-hal yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan kami semua yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.